Hey yo teman-teman, hari ini aku senang banget. Kenapa? Karena hari ini aku tiba-tiba aja dapat satu ide yang menurutku sangat menarik gitu ya untuk aku sharing sama teman-teman, yaitu crypto update. Crypto update adalah section baru atau segmen baru di dalam channel YouTube ini, di mana aku akan membahas berbagai update terkait dunia crypto yang terjadi belakangan ini, sehari, 2 hari, atau mungkin 3 hari. Aku akan membacakan gitu ya berita-berita yang ada di dalam dunia cryptocurrency, sehingga teman-teman nggak perlu ngebacain satu persatu apa yang terjadi kemudian menganalisanya secara mandiri. Aku yang akan membacakan untuk teman-teman, aku yang akan mengupdatekan untuk teman-teman. Dan mungkin segmen ini akan cukup sering karena aku merasa bahwa ini cukup mudah untuk di-create, tidak perlu berbagai edit yang rumit, sehingga aku bisa lebih rutin gitu ya untuk mengupload video baru. Apa aja update terhadap dunia cryptocurrency, Bitcoin atau altcoin dalam beberapa hari belakangan ini. Sekarang ini tanggal 8 Juni 2024. Penasaran? Yuk kita cari tahu. Ayo teman-teman, sekarang kita langsung aja ngebacain berbagai update atau berbagai news yang terjadi dalam dunia cryptocurrency dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama, kalau teman-teman lagi layar, kita ngelihat ada postingan dari Lark Davis yang bukan mengatakan, tapi nunjukin sama kita bahwa ternyata teman-teman, Bitcoin itu sudah all time high di berbagai negara. Artinya apa? Nilai dari fiat currency di berbagai negara semakin turun, semakin tidak berharga. Mulai dari Indonesia, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, South Africa, Sudan, Sweden, Taiwan, Thailand, Uganda, Angola, Australia, Bahamas, Bangladesh, banyak sekali teman-teman. Fiat currency semakin tidak berharga. Kalau di-compare dengan Bitcoin, ya kita bisa ngeliat aja ya, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, dengan uang 100.000, kita mungkin bisa beli puluhan mangkok bakso. Tapi sekarang, dengan uang 100.000, kita mungkin cuma bisa ngebeli 2 mangkok bakso kalau kita pergi ke mall. Atau mungkin maksimum 5 mangkok bakso kalau kita beli di abang-abang bakso yang di pinggir jalan. Fiat currency semakin tidak bernilai. So, kita ke news update yang berikutnya. Aku sudah ngumpulin, nge-collect untuk teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu repot lagi. Yang dari Charles Edwards ya, why are not we at $100,000 yet? US Bitcoin ETFs has acquired 200% of the Bitcoin mines since launch in mid-January. At $71K, Bitcoin is up 50% since the ETFs launch. The ETFs launch, but many are asking why not more. Nah, menurutku, wah ini ini teoriku ya, tapi gini, kita sudah masuk di berbagai institusi beli Bitcoin, mulai dari BlackRock, Fidelity, ARK Invest, dan berbagai institusi besar lainnya itu beli Bitcoin. Kenapa harga itu belum naik? Karena mereka itu punya power, teman-teman. BlackRock itu punya power yang sebegitu besar, sehingga ketika mereka itu pengen ngedam Bitcoin, mereka bisa aja. Buat apa ngedam? Buat mereka hajar lagi, buat mereka beli di harga yang rendah. Mereka belum naikkan news itu di media-media yang besar, karena mereka masih pengen ngebeli di harga yang rendah. Ketika nanti mereka sudah, mungkin udah saatnya deh kita naikkan ke media-media besar, mereka pasti bakal push berita bahwasanya mereka mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang masif di berbagai media yang besar, termasuk televisi. Akan dipush media besar-besaran, sehingga akan masuk yang namanya retail. Sekarang itu belum pada masuk, baru institusi yang besar yang masuk, dan mereka masih mau untuk membeli dengan harga yang rendah. That's why Bitcoin itu tidak terlalu parabolik pergerakannya. That's my theory. Kita lanjut ke berita berikutnya. Bitcoin when it breaks $72K ya. Ketika Bitcoin itu bisa menembus $72.000 ya, Bitcoin bakal to the moon ya, seperti roket ini. Nah, my humble opinion, my prediction untuk Bitcoin bakal nembus area all time high-nya terlebih dahulu $73.000.
After that, kita bakal coba breaks di angka 88.000 dolar. Kenapa 88.000? Karena 88.000 adalah angka psikologis, teman-teman. After that, kita bakal mencoba untuk menembus area 100.000 dolar. Kenapa 100.000 dolar? Again, karena itu adalah angka psikologis. Kalau kita berhasil menembus 100.000 dolar di tahun ini, maka it's too easy untuk kita bisa mencapai 110, 120, bahkan 135.000. That's my target in 2024 untuk harga Bitcoin. Catat teman-teman, 135.000 dolar Bitcoin per 2024. Kita next newsnya ada apa? Dari Crypto Rover, Bitcoin is getting rejected from the most important resistance. Ya, teman-teman bisa ngeliat bahwa Bitcoin itu mencoba untuk menembus ya area 72.000 dolar. Kita saat ini berada di range 71.500 sampai 71.950. Kalau dia berhasil menembus 72.000 dolar, kalau berdasarkan berita sebelumnya, dia bakal bergerak sangat kencang. Oke? Sekarang kita ke berita berikutnya, teman-teman. Oke, kita lihat aja dari Cathie Wood ya. Cathie Wood ini adalah orang dari ARK Invest ya, yang merupakan 11 institusi pertama, yang merupakan salah satu dari 13 institusi besar finansial yang pertama mendorong untuk ETF spot Bitcoin ini di launch. Oke, apa yang dibilang? Involved. And young people would much prefer to hold Bitcoin than to hold gold. So, it's interesting that both gold and Bitcoin are hedges against the deflation, but Bitcoin's been doing better recently. Oke, intinya, aku tadi udah nonton, intinya Cathie Wood ini bilang bahwa gold is good, emas itu bagus, tapi Bitcoin is better than gold, ya. Karena Bitcoin itu sifatnya transparan, itu bisa dicek oleh siapapun. Bitcoin itu jumlahnya limited, 21 juta aja, tidak mungkin bertambah lagi. So, gold is good, tapi Bitcoin is better. Itu menurut Cathie Wood. Sekarang kita bakal ngelihat ini yang sangat menarik banget dari Root ya, the rational Root, bahwa saat ini at the current price Bitcoin kita, teman-teman, itu masih di area 3% aja. Teman-teman bisa lihat bahwa di cycle pertama 3% itu masih di awal. Halving kedua 3% itu belum mengalami parabolic movement. Apa itu parabolic movement? Adalah pergerakan kenaikan Bitcoin secara luar biasa, dimana pergerakannya itu bukan linear pelan-pelan, tapi parabolik, teman-teman. Parabolik, naiknya tuh signifikan. Nah, kita baru aja early, baru mau masuk di pergerakan yang parabolik. That's why ini ditandai dengan garis 3%. Kita baru 3% after halving. Dan can you imagine gimana dengan 6 bulan lagi, gimana dengan 1 tahun lagi, bagaimana pergerakan Bitcoin sepekan lagi, paraboliknya seperti apa? Aku sangat bullish sekali pada Bitcoin, dan my prediction untuk Bitcoin itu pasti bakal menembus 170.000 dolar di tahun 2025, 135.000 dolar di tahun 2024, dan 175.000 dolar di tahun 2025. Word my words, guys ya. Jadi ya, wow, super bullish sekali untuk Bitcoin. Next news. Nah, ini sangat menarik ya. Bitcoin, Robert Kiyosaki, penulis dari buku yang sangat terkenal sekali yaitu Rich Dad Poor Dad, Bitcoin will be $350,000 by August 25 pada 2024. It's not lie, it's a prediction, it's speculation, it's an opinion, but it's not a lie. It's sucker bait, but it's not a lie. Because any prediction about the future is not a lie. I want $350,000 Bitcoin to be a fact, and I want it to be true, but it is only a prediction. I am confident Bitcoin will hit, ya, bla bla segala macam ya. Panjang sekali, tapi intinya dia pengen bilang bahwa Bitcoin di Agustus tahun 2004 itu bakal menembus 350.000 dolar, dan dia mengatakan bahwa ini bukan kebohongan sebanyak 4 kali.
Apakah aku mengatakan bahwa ini adalah kebohongan? Ya enggak juga. Ini sekali lagi dia bilang bahwa ini adalah keinginannya dia, dan menurutku personal, $350.000 pada Agustus itu terlalu tinggi bro, terlalu tinggi. Kita tidak perlu sampai muluk-muluk di angka $350.000. Buatku $135.000 di akhir tahun 2024 adalah angka yang sangat fantastis sekali untuk aset Bitcoin yang belum mencapai umur 20 tahun. So, $350.000 mungkin kita bakal melihat angka ini di cycle yang berikutnya. Mungkin di tahun 2008 atau sampai 2030, tapi bukan di cycle kali ini. Cycle kali ini tidak akan lebih dari $200.000. Range prediksiku adalah $170.000 sampai $200.000 di tahun 2025 untuk Bitcoin. Next update, kita ada 2 update lagi. Just in Bitcoin to reach 150,000 if Donald Trump wins presidency, says Standard Chartered. Standard Chartered ini adalah salah satu institusi finansial terbesar juga di dunia, ya, bank terbesar di dunia, di mana dia memprediksikan bahwa kalau Donald Trump itu jadi presiden, teman-teman, kita bakal melihat bahwa Bitcoin itu menembus atau menyentuh angka $150.000. Which is ya mirip-mirip ya dengan prediksiku. Dan menurutku ini possible sekali. Kenapa? Karena Donald Trump sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia mendukung Bitcoin. Bahkan dia memiliki aset yang sangat banyak sekali dalam dunia cryptocurrency. So, kalau dia betul-betul menjadi presiden US, mengalahkan Joe Biden, in my prediction, dan aku setuju banget bahwa Bitcoin tentu bakal menembus $135.000. Prediksiku, dan mungkin aja $150.000 di tahun 2024 ya, mungkin bisa lebih cepat gitu ya. So sangat super duper bullish untuk Bitcoin teman-teman, sangat bullish sekali untuk Bitcoin. And the last update, bahwa teman-teman mesti ingat, ini hanya reminder bahwa the banks don't have your money option out with BTC, Bitcoin. The bank don't have your money. Ini diakibatkan karena bank itu punya kebijakan untuk menyimpan hanya maksimum 10% dari uang yang customernya setorkan. Artinya kalau kita menyetorkan 100 juta, bank hanya punya kewajiban untuk menyimpan uang kita itu sebesar 10 juta. 90 jutanya lagi itu akan diedarkan oleh bank kepada masyarakat yang menginginkan pinjaman. Nah, masalahnya adalah uang yang bank pinjamkan itu bukan uang bank, tapi uang kita, dan profit yang didapatkan itu akan diberikan kepada si bank. Itu lucunya. Oke, so ini yang itu it's another topic lah intinya. Tapi teman-teman mesti ingat bahwa uang yang teman-teman simpan di bank itu tidak benar-benar disimpan. Kalau teman-teman mau bebas, kalau teman-teman mau freedom, maka Bitcoin adalah jawabannya. Bitcoin itu immutable, transparan, teman-teman bisa ngecek, tidak mungkin dikorupsi, tidak mungkin bertambah lagi, sangat berharga, sudah banyak institusi yang masuk, bahkan Argentina, El Salvador ya, itu sudah pakai Bitcoin di dalam kehidupan sehari-harinya. Why you are not yet invest in Bitcoin? Aku sangat super bullish sekali untuk Bitcoin. So please teman-teman, masukkan uang teman-teman di Bitcoin kalau teman-teman punya confusion. So ini bukan financial advice, oke? My aset, aku menaruh seluruh asetku, 95% dari asetku itu di Bitcoin. Sebegitu percaya aku sama Bitcoin teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sih untuk update news hari ini di tanggal 8 Juni tahun 2024. Nah, gimana teman-teman? Ternyata banyak hal yang terjadi gitu ya di dalam dunia kripto. Teman-teman jadinya tahu kan, sekarang estimasi pergerakan Bitcoin khususnya atau cryptocurrency itu bakal mencapai di harga berapa. Jadi teman-teman tuh tidak perlu cari-cari tahu lagi. Aku yang akan mengupdatekan berita tersebut untuk teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga teman-teman akan terus mendapatkan update otomatis atau update video terbaru dari aku. Thank you semuanya untuk yang sudah nonton sampai habis. See you in next video. Bye bye.